Kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang kedua tahun 2022, di ibadah raya kami ini kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Kesempatan sudah Engkau beri bagi kami untuk memuji memuliakan Tuhan bersama-sama, mengagungkan Engkau. Ini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman, dan berikan sikap hati yang benar bagi kami belajar firman untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah tolongan dan kasih sayang Tuhan juga menjadi bagian kehidupan semua kami dan jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat 25. Ini bagian firman Tuhan yang sangat populer dan disukai banyak orang. Tapi banyak orang tidak melihat konteksnya ya. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat 25. Saya akan baca ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat genap. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nanti saya akan singgung untuk ayat-ayat yang sebelum dan ayat yang sesudahnya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bagian firman Tuhan ini pernah saya sampaikan pada tanggal 9 September tahun 2020 dengan tema fokus kepada Tuhan. Mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Salah satunya oleh karena masalah selalu ada, persoalan selalu ada. Tidak lama kemudian 3 minggu atau 2 minggu kemudian kami keluarga kena corona tahun 2020 bulan Oktober. Jadi setelah bagian firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kami, tetapi ada penghiburan, itulah yang memberikan kekuatan. Firman itu menjadi rema, dan saya ingat terus, wah ini saya sudah menyampaikan khotbah secara berapi-api. Tadi saya buka di YouTube dan saya lihat di Makarios Mission, fokus kepada Tuhan, dan saya dengar, saya lihat, saya penasaran, ini saya khotbah kapan? Saya periksa, 20 September 2020. Rupanya 2 minggu kemudian kami kena kepercayaan untuk mengalami COVID-19. Dan firman Tuhan itu terngiang. Tapi saat ini saya akan membahas tidak berkaitan dengan tema fokus kepada Tuhan, tetapi dengan tema harapan terbaik. Harapan terbaik. Saudara, kita dalam situasi apapun harus terus memiliki harapan terbaik, yaitu berharap kepada Tuhan. Itu harapan terbaik adalah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus terus berharap kepada Tuhan? Apa sebabnya kita harus terus berharap kepada Tuhan? Tadi kita sudah membaca ayat 21 sampai 25. Jadi berdasarkan Ratapan 3 ayat 21 sampai 25, saya ada mencatat di sini 3 alasan mengapa kita harus terus berharap kepada Tuhan. Tuhan itu harapan terbaik, dan mengapa harus terus berharap kepadanya. Kita lihat yang pertama ayat 21 sampai 23. Yang pertama, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Sekali lagi, karena Tuhan selalu, kata kuncinya selalu, seperti kemarin yang saya sampaikan. Selalu mengasihi kita artinya tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Coba kita lihat ayatnya yang ke-23, ya 22.
Ungkapan-ungkapan apa itu? Ya, tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kemudian apa lagi? Tak habis-habisnya rahmatnya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, selalu baru setiap pagi. Yang keempat, besar kesetiaannya. Nah, saya bawa kita pada ungkapan selalu baru setiap pagi. Jadi mestinya memang perayaan tahun baru itu penting. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita, bukan tahun-tahun kita. Hari-hari artinya apa? Mestinya setiap hari kita merenungkan kasih setia Tuhan dan kita mengakui bahwa kasih setiamu selalu baru setiap pagi, sehingga dalam hati kita selalu muncul nyanyian-nyanyian baru dalam hati kita. Jangan ada bilang begini, aduh di hati saya muncul nyanyian baru apa? Saya juga bernafas saja fals. Wah, ini saya nyanyi juga terbaik. Tidak, nyanyian itu adalah bukan nada-nada, tetapi ungkapan di dalam hati ketika setiap hari kita merenungkan kasih setia Tuhan. Bangun pagi misalnya. Kalau bangun pagi kita langsung pikiran kepada Tuhan, terima kasih, wah ini saya masih ada sekarang, puji Tuhan. Kalau saya sudah tidak ada, apa artinya? Kalau kita anak Tuhan, tenang, kita kembali kepada Bapa. Tetapi kalau Tuhan masih mempercayakan kita, itu rahmatnya baru lagi di pagi itu. Nah, itulah yang memberikan kekuatan pada waktu kami kena COVID-19. Kan Billy ada di rumah sakit, saya dengan ibu di rumah. Sambil dalam keadaan sakit kami harus merawat tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami yang waktu itu begitu banyak. Sementara orang-orang takut ke rumah untuk membantu kami untuk membawa pakan. Tapi setiap kali saya merenungkan, jadi setelah malam tidur Tuhan, kami mau tidur, bangun pagi, oh terima kasih hari baru lagi. Hitung-hitung, sudah 2 minggu ke berapa ini? Tes lagi, tes, sudah tidak COVID, saya tes, ya saya masih COVID lagi. Dan setelah minggu ketiga, aman, tentram, sudah selesai. Tetapi merenungkan kasih setianya baru setiap pagi. Jadi mengapa kita harus terus berharap kepada Tuhan? Alasan yang pertama karena Tuhan selalu mengasihi kita. Katakan kiri kanan, Tuhan selalu mengasihi saudara. Katakan pada diri sendiri, Tuhan selalu mengasihi saya. Ulang, selalu. Katakan di diri sendiri, selalu. Selalu artinya apa? Terus tidak pernah tidak. Ya, Pak? Oke, sekarang kita baca dengan ungkapan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi kita tambah ya, ini bukan tambah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan kepadaku. Tak habis-habisnya rahmatnya kepadaku. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu kepadaku. Bisa? Sama-sama satu kali. Kita baca sama-sama. Ayat 22. Saat pakai kepadaku tambahannya. 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan kepadaku. Tak habis-habisnya rahmatnya kepadaku. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu kepadaku. Nanti tinggal tambah kepada keluargamu, kepada keluargaku, kepadamu, kepada mamaku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu poin yang pertama. Mengapa kita terus berharap kepada Tuhan yang adalah harapan terbaik? Karena Dia selalu mengasihi kita. Yang kedua, kita lihat ayat 24, kira-kira apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Nah, sebelum lanjut coba kita lihat di dalam ayat 21 ada kata berharap, toh? Kemudian ayat 24 ada kata berharap. Ayat 25 ada kata tidak? Ada juga berharap, berarti 3. Nah, ayat 24. Karena Tuhan harapan boleh. Jadi pertama karena Tuhan selalu mengasihi kita. Yang kedua karena Tuhan selalu ada bagi kita. Tapi kalau kita dengar terjemahan-terjemahan dari beberapa terjemahan ini, kita akan terheran-heran. Saya pada waktu renungkan ini saya lihat, nah ini artinya Tuhanlah jaminan kita. Saya baca di beberapa terjemahan. Pertama saya baca di bahasa Indonesia masa kini. Ditulis begini. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Kemudian saya baca di firman Allah yang hidup. Tuhanlah pusakaku. Tuhanlah warisanku. Jadi kalau jangan takut ya kalau kita orang tua tidak bisa memberikan warisan. Tenang. Tuhan warisan kita. Amin. Kemudian dalam terjemahan apa ini? Terjemahan lama dia tulis begini.
Tuhan sahaja yang aku punyai. Dalam terjemahan bahasa Melayu, Tuhan sahaja yang aku punyai. Artinya apa? Memang kadang-kala orientasi pikiran kita adalah mengasihi Tuhan, tetapi kita lebih kasih berkatnya. Contoh, wah saya mengasihi Tuhan, saya memuliakan Tuhan, saya benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi ketika persoalan datang, ketidakcukupan, kita mulai bilang begini, baru Tuhan kasih apa ke saya? Banyak manusia atau seringkali kita lebih mengasihi berkat Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Ya Pak? Lebih mengasihi dan orientasi pikiran kita berkat Tuhan. Berkat apa? Jasmani. Ada makan, ada minum, kecukupan, punya mobil atau punya kendaraan atau ya punya kesehatan. Oh, ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan, kita lihat konteksnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat 19. Mulai dari ayat 17. Ini konteksnya supaya kita bisa paham. 16, mulai dari 16. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Nah, Yeremia dalam keadaan yang bergumul menderita dan gambaran penderitaan itu luar biasa. Tetapi saudara, memang kita dalam perenungan yang lalu yang 9 September 2020, ketika saya pelajari untuk mengatasi ini pergumulan persoalan yang sangat berat, untuk mengatasinya adalah dia fokus kepada Tuhan. Saya buka ini saya sudah tidak lihat apa-apa ini karena aduh. Fokus kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pergumulan ini dia katakan Tuhan adalah bagianku. Artinya memang Israel dalam pergumulan pada waktu itu di pembuangan dan Tuhan Yeremia berdoa mohon belas kasihan Tuhan, dia begitu menderita. Tetapi sekalipun dalam penderitaan itu dia bilang, Tuhanlah pusakaku. Tuhanlah bagianku. Tuhan adalah hartaku. Harta terbesar pada kita adalah apa? Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berharap kepada Tuhan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus terus berharap kepada Tuhan? Ayat 25 sampai ayat 26. Tadi kita sudah baca ayat 25 dan kita baca ulang ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini artinya apa? Kalau yang pertama, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Yang kedua, karena Tuhan selalu ada bagi kita. Yang ketiga, apa? Karena Tuhan selalu baik bagi kita. Tuhan selalu baik bagi kita. Terjemahan lain dalam firman Allah yang hidup dikatakan Tuhan sangat baik. Kalau ada lagu God is so good, Allah baik. Tapi ada God is so good, Allah sangat baik. Saudara-saudara, firman Allah yang hidup menerjemahkan Tuhan sangat baik. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Apa kebaikannya? Ini kan bukannya Yeremia dalam pergumulan yang luar biasa. Bukankah Israel dalam tekanan-tekanan dan pergumulan penderitaan yang luar biasa? Mengapa harus katakan Tuhan sangat baik? Oleh karena apa? Oleh karena dia selalu memelihara, menjaga umatnya, kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dan dikatakan bahwa rahmatnya, kadang-kadang kalau kita renungkan bagian-bagian firman Tuhan, khususnya dalam Mazmur 127. Oh, kita lihat dulu Mazmur 127. Ada yang cukup membuat tidak masuk akal. Ini ayat ini tidak masuk akal, tapi itu Tuhan melakukan bagi kita yang kadang kita tidak sadari. Mazmur 127 dikatakan begini, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam.
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Terus kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bagaimana Tuhan memberikan kecukupan makan minum bagi kita pada waktu kita tidur? Bagaimana bisa? Logikanya, saya tidak mau, ini tidak catat di Alkitab, tapi logikanya begini. Kita tidur, kemudian kita gaya, besok saya akan buat ini, besok saya akan buat itu. Tuhan bilang, hai anakku, jam 4 pagi saya panggil kau. Kau bikin apa? Ya, itu makanya saya selalu, sekalipun sudah tinggal beberapa menit atau berapa jam ke depan, kalau Tuhan berkenan, saya akan, atau kalau Tuhan berkenan, ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan besok pagi. Saya pernah mengalami itu, waktu saya kuliah, sudah sekolah teologi. Saya rasa saya bisa, saya menghafalnya cukup bagus saya menghafal. Bahkan kuisnya nilainya bagus-bagus semua, 100 semua. Nah, jadi ujian itu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Tuhan izinkan saya sakit. Waduh, waktu sakit ini, saya mau belajar bagaimana, kepala sakit mau pecah. Sudah orang yang pernah sakit kepala, bayangkan kalau kepala sakit itu bagaimana Saya ke dokter, umur 23 tahun. Saya ke dokter, ini mahasiswa, pergi ke dokter pikir baik-baik karena, saya pergi dan ditensi. Dokter bilang, kamu itu tekanan darahmu 170/110. Umur 23 tahun sudah tensi 170/110. Tinggi banget itu, sangat tinggi. Saudara, saya bilang begini, dokter, kasih saya obat, tapi jangan kasih saya obat untuk tidur, saya mau belajar. Aduh, sampai di rumah saya tidak bisa belajar. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya, sudah membanggakan diri. Tuhan berikan ketenangan, saya sembuh, dan subuhnya saya belajar. Nah, kalau Tuhan bilang begini, kok gaya kan? Kok gaya, kok pintar? Saya bentar, bukan Tuhan mau menghukum kita, tapi Tuhan biarkan kita jalan sendiri. Kemarin lagu kita, ku tak dapat jalan sendiri. Harus kita yakini itu. Ada juga yang pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng, hebat-hebat, sekolah-sekolah tinggi. Nah, nanti saya dapat pacar, dapat istri yang, ini hebat. Memang kau dapat cantik, hebat, luar biasa, tapi bikin kau kepala sakit nanti. Bisa toh? Begitu lagi yang perempuan-perempuan, nanti pokoknya kalau saya dapat, saya mau Tuhan, yang penting saya tidak perlu, saya bukan matre, tapi bagi saya yang penting hatinya. Akhirnya berdoa, tapi mulai pikir, Tuhan kalau boleh yang ini, dapat ganteng, kaya, hebat, luar biasa, baru dia bikin kau macam pembantu, macam apa di rumah, dan kau dapat. Kalau dulu engkaulah tempat sandaran hatiku, sekarang kau tempat sandaran kaki dan tanganku. Jadi jangan gaya-gaya ya. Jangan gaya, saya cantik, saya biasa. Nanti Tuhan, betul, mungkin kau akan dapat itu, tapi kau mulu nanti. Tahu mulu? Ya, kita harus menyadari Tuhan baik. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita bergumul ada persoalan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tapi enak sekali bagian firman Tuhan ini, enak. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jangan stop di situ kalau baca firman Tuhan. Engkau baik, Bapa, engkau sungguh baik, luar biasa baiknya. Kita lihat ayat selanjutnya, nanti kita pusing nanti. Ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Saya ingat waktu saya diputuskan pacar, pertama saya baca ayat ini pulang. Kalau tidak saya pergi tampeling orang yang saya berkelahi dia, tapi pasti saya kalah karena dia latihan bela diri, saya bela negara. Saya pulang dan saya baca ayat ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria. Jadi kalau kau diputuskan pacar, lebih baik diam, berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan kau stres, ada yang lain. Ayat, tapi belum pacar ya. Ayat 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan saja menegaskan betapa baiknya Tuhan, tetapi menegaskan tentang siapakah yang terus mengalami kasih setia Tuhan, terus mengalami cinta Tuhan, terus menyadari bahwa Tuhan atau mengalami kebaikan Tuhan.
adalah ini. Pertama, orang yang berharap kepadanya, yang tidak berharap tidak. Ya kan? Dan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang menaruh harapan kepada manusia, kepada diri sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kehadiran Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan kalau kita berharap kepadanya. Itu ayat 25 masih. Kemudian ayat 25 juga, bagi mereka yang mencari Tuhan, yang tidak cari Tuhan, bagaimana kita akan mengalami? Tidak akan dapat. Kemudian ayat 26, orang yang menanti pertolongan Tuhan, dengan penuh kerendahan hati menanti pertolongan Tuhan. Orang-orang itulah yang akan mengalami Tuhan. Kalau tidak, tidak. Kemudian ayat yang ke-27, orang yang berserah kepada Tuhan, ayat 27 sampai ayat 28. Dan ayat 29 kira-kira apa? Coba kita lihat. Kita terjemahkan sedikit. Biarlah ia merendahkan diri. Orang yang mana yang akan mengalami kebaikan Tuhan? Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri, kita akan mengalami Tuhan. Tapi kalau kita, kan enak sekali kalau hamba Tuhan khotbah biasanya begini. Kalau hamba Tuhan khotbah yang luar, yang membangkitkan semangat, Allah itu baik, waduh, saya diberkati Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Disampaikan, Allah baik, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya, Anda dikasihi oleh Tuhan. Tapi, stop, ada catatannya. Cuma yang berharap dan tidak berharap, tidak. Cuma yang cari Tuhan, yang tidak cari, tidak. Cuma yang menanti pertolongan Tuhan, yang lain tidak. Cuma yang berserah kepada Tuhan, yang merendahkan diri, cuma itu. Jadi seperti kemarin kata kunci kemarin apa? Percaya toh. Sekarang adalah berharap, mencari, mentaati, berserah, merendahkan diri kepada Tuhan. Satu kata kuncinya yaitu merendahkan diri, mencari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Kami harus terus berharap kepadamu. Karena Engkau selalu mengasihi kami. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan Engkau harta satu-satunya kami. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk memiliki sikap hati yang terus menanti-nantikan Tuhan dan berharap kepadamu, mencari wajah-Mu. Dan terus merendahkan diri. Merendahkan diri, meminta, mengharapkan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Waktu-waktu ke depan masih panjang dalam kehidupan kami. Kalau Engkau percayakan kami masih ada. Kami mohon Tuhan tolong kami. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terus mencari wajah Tuhan. Terus merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Memang Tuhan memberikan kami kekuatan. Memberikan kami kemampuan. Memberikan mungkin kami harta benda. Tetapi kami tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Tidak bisa mengandalkan harta benda yang adalah semata-mata berkat-Mu. Tetapi kami harus berharap kepada-Mu. Supaya kami diberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap, menaruh masa depan kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyi lagu Kasih Bapa sebagai refleksi terhadap bagian